Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi tugas CBL Averte Brata Air tentang manfaat, jenis-jenis, dan peran ekologis Averte Brata Air dalam sektor budidaya perikanan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ahni Isna Sabilah dengan NIM 44, lalu saya sendiri Muhammad Ibnu Fajar dengan NIM 10, dan yang terakhir yaitu Ayah Syah Aulia Zahro dengan NIM 48. Apa sih itu hewan vertebrata air? Menurut Nations dan Dimenta tahun 2022, hewan vertebrata air merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan hidup di perairan. Disebutkan bahwa banyak dimanfaatkan dalam budidaya perikanan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jenis yang umum dibudidayakan antara lain adalah udang, kepiting, kerang, dan tiram. Udang galah menjadi salah satu komoditas unggulan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi. Selain bernilai ekonomi, hewan vertebrata air juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pemanfaatan vertebrata air dalam budidaya perikanan. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis vertebrata air yang dapat dibudidayakan beserta cara budidayanya. Yang ketiga yaitu menjelaskan peran ekologis pada hewan vertebrata air. Yang terakhir adalah membandingkan hasil penelitian dari 3 jurnal referensi. Kemudian ada ringkasan 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dari Tang dan Wang tahun 2022, yaitu berisi tentang reproduksi dan budidaya udang galah dan pemeliharaan larva dan perkembangan gonad. Untuk jurnal yang kedua yaitu dari Nasution dan Dimenta tahun 2022, yang isinya menjelaskan tentang bioteknologi udang galah di habitat alami dan kondisi lingkungan dan distribusi populasi. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu dari Sia Triawan et al. Tahun 2019, yaitu menjelaskan tentang sistem budidaya udang galah dan pertumbuhan kelangsungan hidup dan efisiensi pakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Perbedaan metode penelitian yang digunakan tiap jurnal. Untuk jurnal yang pertama dari Tang dan Wang tahun 2022 yaitu menggunakan studi literatur atau review, di mana mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terkait udang galah, fokus pada reproduksi, perkembangan gonad, dan pemeliharaan larva. Dan untuk jurnal yang kedua dari Nasution dan Dimenta tahun 2022 menggunakan observasi dan analisis bioteknologi, yaitu menganalisis hubungan antara kualitas lingkungan dengan pertumbuhan dan distribusi populasi. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu dari Satriawan et al. Tahun 2019, yaitu menggunakan eksperimen budidaya, yaitu membandingkan sistem pemeliharaan monoseks dan campuran, mengukur tingkat kelangsungan hidup atau SR, dan efisiensi pakan atau FCR. Manfaat vertebrata air yang pertama, menurut Tang dan Wang 2022, udang galah memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan produksi serta pendapatan dalam sektor budidaya perikanan. Yang kedua, menurut Nasution dan Dimenta 2022, udang galah berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan melalui keterlibatannya dalam rantai makanan dan proses daur ulang bahan organik. Dan yang ketiga, menurut Satriawan 2019, udang galah memiliki potensi budidaya yang tinggi karena mampu mencapai pertumbuhan yang baik, tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, dan efisiensi penggunaan pakan yang optimal. Peran ekologis vertebrata air. Menurut Nasution dan Dimenta 2022, vertebrata air memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Organisme ini berkontribusi dalam siklus nutrien, menjaga kualitas air, serta menjadi bagian penting dalam rantai makanan. Hasil dari penerapannya yaitu udang galah berperan sebagai bagian dari rantai makanan dan dekomposisi bahan organik. Sementara itu, kerang dan tiram berfungsi sebagai filter feeder. Selain itu, beberapa jenis vertebrata air juga dimanfaatkan sebagai bioindikator karena sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan perairan. Jenis-jenis dan cara budidaya hewan avertebrata air. Yang pertama ada tiram, kerang hijau, udang galah, dan kepiting. Untuk tiram, dibudidayakan dengan menggunakan tali, rakit apung dengan kualitas yang sesuai untuk pertumbuhannya. Lalu untuk kerang hijau, dibudidayakan dengan menggunakan metode gantung, rak, atau tancap di perairan pantai dan memperoleh pakan alami yaitu dari plankton. Untuk udang galah dibudidayakan di kolam tanah atau tambak air tawar dengan sistem pembesaran dari benih hingga ukuran konsumsi. Lalu untuk yang kepiting dibudidayakan di tambak atau kawasan mangrove dengan sistem pembesaran fattening hingga mencapai ukuran konsumsi. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu adalah yang pertama, vertebrata air merupakan komoditas budidaya yang bernilai ekonomi tinggi, terutama pada udang galah. Yang kedua yaitu jenis yang dibudidayakan antara lain adalah udang galah, kepiting bakau, kerang hijau, dan tiram dengan teknik budidaya yang berbeda sesuai karakteristiknya. Selain memberikan manfaat ekonomi, vertebrata air juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan jurnal referensi, yaitu sesama menekankan bahwa pentingnya kualitas air, namun fokusnya penelitiannya itu berbeda, yaitu tentang reproduksi, tentang ekologi, dan tentang budidaya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.